Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Sofiatun Nazifah, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pernahkah kalian berpikir, apakah semua anak di Indonesia sudah mendapatkan hak pendidikan yang sama? Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu belajar seperti anak lainnya. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami penolakan, diskriminasi, maupun perilaku yang tidak adil di lingkungan sekolahnya. Padahal, di setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Melalui video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk memahami hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dari berbagai permasalahan yang masih terjadi di masyarakat, serta bagaimana sih peran konselor dalam menciptakan pendidikan yang inklusif. Di tengah perkembangan pendidikan saat ini, anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak pendidikan. Selain itu, masalah yang sering terjadi adalah stigma masyarakat. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah umum. Selain itu, diskriminasi ini juga masih sering ditemukan. Beberapa anak berkebutuhan khusus pernah mengalami penolakan saat mendaftar sekolah atau tidak memperoleh fasilitas belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Masalah lainnya adalah bullying atau perundungan. Perbedaan yang dimiliki seringkali menjadi alasan bagi teman sebayanya untuk mengejek atau mengucilkan mereka. Padahal, keterbatasan yang dimiliki seseorang tidak mengurangi hak untuk belajar dan berkembang. Miskonsepsi inilah yang perlu diluruskan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Jadi, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik, hambatan, atau kebutuhan tertentu yang berbeda dari anak pada umumnya, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang sesuai. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya mencangkup anak dengan disabilitas fisik, tetapi anak dengan hambatan pendengaran, penglihatan, autisme, ADHD, hambatan intelektual, maupun kebutuhan khusus lainnya. Hak pendidikan bagi ABK. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Nah, hak tersebut juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara, yang serupa, lingkungan belajar yang aman, fasilitas yang mendukung, serta kesempatan untuk memberikan potensi dirinya secara optimal. Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dijamin melalui berbagai aturan dan kebijakan pendidikan yang inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Jadi, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk bisa belajar bersama dalam lingkungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Tujuan pendidikan inklusif bukan hanya anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah, tetapi agar seluruh siswa bisa belajar menghargai keberagaman dan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Contoh nyatanya, misalnya nih, ada seorang anak dengan penghambatan pendengaran belajar di sekolah umum. Agar proses belajar berjalan dengan baik, sekolah dapat menyediakan media visual yang lebih jelas, guru yang memahami kebutuhan siswanya, serta teman-teman yang mampu berkomunikasi secara suportif. Dengan dukungan yang tepat, anak tersebut tetap dapat berprestasi, berkembang seperti siswa lainnya. Bagaimana sih seharusnya masyarakat bersikap? Jadi ada beberapa hal yang sederhana dapat dilakukan oleh masyarakat. Pertama nih, menghilangkan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menghargai perbedaan dan tidak memberikan label yang merendahkan. Yang ketiga, mendukung pendidikan inklusif di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang keempat,
memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar, bermain, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sikap penerimaan dari masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis anak berkebutuhan khusus. Lalu, apa peran konselor di sini? Jadi, dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, konselor atau guru BK memiliki peran yang sangat penting. Pertama nih, konselor membantu meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orang tua mengenai kebutuhan anak berkebutuhan khusus melalui layanan informasi dan edukasi. Yang kedua, konselor itu bisa membantu mencegah terjadinya bullying, diskriminasi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, konselor juga bisa memberikan dukungan psikologis kepada ABK agar mereka mampu mengembangkan rasa percaya diri dan penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya, konselor juga bisa menjadi penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ABK tersebut. Dengan demikian, konselor sangat berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan sekolah yang ramah dan inklusif bagi semua peserta didik di sekolahnya. Teman-teman, jadi anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang harus dikasihani, melainkan anak yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang inklusif, ramah, serta bebas dari diskriminasi. Mari mulai dari hal-hal sederhana untuk bisa menghargai perbedaan, memberikan dukungan, dan memberi kesempatan untuk setara bagi semua anak. Karena setiap anak berhak belajar, berhak berkembang, dan berhak meraih masa depan yang sangat baik, yang lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.